Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Aji Wibowo dari kelas Akuntansi D 2019 NIM 3 terakhir 221. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya, bab 7 tentang pengembangan sistem. Pendekatan sistem. Pengertiannya adalah serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang terpilih berhasil. Urutan-urutan langkah. Upaya persiapan. 1. Melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasi sistem perusahaan. Upaya definisi. Yang pertama, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kedua, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Upaya soluasi. 1. Mengidentifikasi solusi alternatif. Selanjutnya mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Selanjutnya memilih solusi terbaik, yaitu dengan analisis, pertimbangan, dan tawar-menawar. Siklus hidup pengembangan sistem, yaitu pendekatan sistem adalah sebuah metodologi. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memetakan segala jenis masalah. Siklus hidup mengembangkan sistem atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi perkembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional. Tahapan pengembangan yang dilakukan yaitu perencanaan, selanjutnya analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. SDLC tradisional dilakukan berdasarkan tahapan dan perurutan dari atas ke bawah sehingga sering disebut sebagai pendekatan air terjun. Selanjutnya prototyping, ialah suatu proses pembuatan prototype. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem yang memberikan ide-ide mengenai bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang sudah selesai. Ini ada dua tipe prototype. Yang pertama, prototype evolusioner. Terdapat 4 langkah, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, membuat suatu prototype. Yang ketiga, menentukan apakah prototype dapat diterima. Dan yang terakhir, menggunakan prototype. Yang satu adalah prototype persyaratan. Langkah-langkah dalam prototype persyaratan sebagai berikut. 1. Seperti 4 langkah pada prototype evolusioner. Dilanjutkan dengan membuat kode sistem baru. Yang selanjutnya menguji sistem baru. Diteruskan dengan langkah menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, serta membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping. 1. Membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. 2. Pengembang dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. 3. Pengembang memainkan peran yang lebih aktif dalam perkembangan sistem. 4. Mengimplementasi menjadi jauh lebih mudah. 5. Pengembang dan pengguna membutuhkan waktu yang sedikit dalam mengembangkan sistem. Potensi kesulitan dalam prototyping. 1. Terburu-burunya dalam mengerjakan prototype akan menyebabkan terambilnya jalan pintas sehingga usaha terkesan kotor. Yang kedua, pengguna dapat merasakan terlalu gembira dengan prototipe yang menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis. Ketiga, prototipe tidak efisien. Keempat, beberapa prototipe tertentu tidak mencerminkan teknik-teknik yang baik. Pengembangan aplikasi cepat RAD atau kumpulan strategi, metodologi, dan alat integrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Unsur-unsur RAD. 1. Manajemen, 2 orang, 3 metodologi, yang terakhir alat-alat. Pengembangan berfase. Tahap-tahapan pengembangan berfase. 1. Investigasi awal, dilanjutkan dengan analisis, dilanjutkan dengan desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, yang terakhir pengujian dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam 2 hal, yaitu 1. TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem berharga
yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Yang kedua, perusahaan menerapkan BBR pada operasi-operasi utamanya. Rekayasa terbalik. Proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Yang kedua, rekayasa ulang merencanakan ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalisasinya. Permodelan proses. Diagram arus data. Pengajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol. 1. Unsur-unsur lingkungan di mana sistem berinteraksi. 2. Proses. 3. Arus data. 4. Penyimpanan data. Diagram arus data bertingkat. Yaitu ada 2 diagram konteks dan nomor. Yang konteks untuk menganalisis dokumen dengan tingkat yang lebih ringkas dan lebih rinci. Yang nomor atau nomor N, sebuah diagram yang memberikan lebih banyak detail. Manajemen proyek merupakan suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sarana yang telah ditentukan. Steering Committee SIM. Fungsi utama Steering Committee SIM yaitu 1. Menciptakan kebijakan yang memastikan dokumen komputer untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dalam bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan akan seluruh permintaan yang berhubungan dengan komputer. Ketiga, menjelaskan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas pengguna komputer. Keuntungan dari Steering Committee SIM yaitu 1. Komputer akan digunakan untuk mendukung pengguna di seluruh perusahaan. Yang kedua, proyek-proyek komputer akan memiliki ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik. Estimasi biaya proyek. Mengestimasikan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem telah lama menjadi suatu tugas yang menantang. Akan tetapi, lambat laun telah menciptakan banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Terdapat 3 komponen. 1. Informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Kedua, pengalaman historis. 3. Pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.